Inilah video detik-detik saat sebuah balon udara berukuran besar jatuh di sebuah kabel aliran listrik PLN di Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun. Suara ledakan yang keras sempat terdengar saat balon mengenai kabel. Belum diketahui pasti asal suara dari sisa petasan yang ada di balon udara atau karena gangguan di jaringan listrik PLN akibat tertimpa balon udara jumbo tersebut. Petugas di unit pelaksana transmisi PLN Madiun, Ardimas Rumanggar, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan kejadian tersebut. Balon udara besar jatuh mengenai kabel listrik PLN beraliran 20 kV dan mengakibatkan listrik di wilayah Kecamatan Dagangan Madiun sempat padam. Sementara balon udara itu berasal dari daerah selatan di luar Madiun. Menerbangkan balon udara menjadi tradisi masyarakat setiap tahun. Meski dilarang karena berbahaya, namun masih tetap ada warga yang nekat melakukannya. Tim gabungan Reskrim dan Narkoba Polres Tenggamus menggeledah rumah 4 pelaku yang diduga pengguna narkoba jenis sabu. Hasil tes urin keempat orang tersebut positif amfetamin. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus pelanggaran protokol kesehatan maupun narkoba. Dalam kasus tersebut, 3 orang telah diamankan. Sementara 1 orang merupakan penanggung jawab acara, masih diburu petugas. Terhadap penyelenggara kegiatan itu adalah Ketua Karang Taruna di Pekon, yaitu inisial MR, umur 20 tahun, itu alamat Karangagung, dan seorang inisial AR, itu selaku Kepala Muda-Mudi atau Ketua Pemuda. Saat ini masih kita himbau kepada pihak Pekon atau keluarga untuk menyerahkan diri, karena saat digerebek semalam. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku yang diduga pengguna narkoba. Sebelumnya, mereka diamankan lantaran melanggar protokol kesehatan saat menggelar kegiatan halal bihalal di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Nasib malang dialami seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Remaja perempuan itu dirampok dan diperkosa saat bermain ponsel di rumahnya. Korban tak mengetahui kedatangan pelaku dan ketakutan karena diancam oleh pelaku. Pemirsa, selain kasus perampokan dan perkosaan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Seorang gadis remaja di Bekasi, Jawa Barat dirampok dan diperkosa seorang pria yang masuk lewat lubang ventilasi udara rumahnya. Korban yang sedang bermain telepon genggam itu tidak melihat kedatangan pelaku dan ketakutan karena diancam pelaku. Aparat Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku pemerkosaan dan perampokan seorang gadis remaja di kawasan Bintara, Kota Bekasi. Penelusuran dimulai dari dalam rumah dan terus bergerak hingga ke belakang rumah korban. Anjing pelacak ini terus mengendus jejak melewati semak-semak di belakang rumah yang merupakan jalan torjor. Polisi menduga pelaku masuk melalui lubang ventilasi udara rumah korban dan usai beraksi pelaku kabur melalui pintu belakang dan melintasi jalan tol Jor. Memang mengarah di bagian belakang rumah, ya kebetulan di situ adalah kebun yang kemudian menyambung dengan area seputaran jalan tol. Nanti akan kita dalami lagi terkait dengan hasil dari kerjaan yang baca tadi. Mungkin ada bukti-bukti lanjutan yang bisa kita gunakan sebagai bahan yang untuk mengungkap fakta dari tindak pidana tersebut. Dan tadi pelaku juga dari penelusuran K9 itu mengarahnya, anjing pelacak itu mengarah ke tol dan kemungkinan ada larinya ke tol dan pelaku. Ya,
bisa dimungkinkan seperti itu ya. Kalau kita lihat di bagian depan ini kan situasinya cukup ramai ya, mungkin sekitar jam 5 pagi sampai ke setengah 6 itu sudah banyak warga yang beraktivitas, sehingga dimungkinkan pelaku memang kabur melalui pintu belakang. Sebelumnya seorang gadis remaja dirampok dan diperkosa di ruang tengah rumahnya. Saat kejadian, anak usia 15 tahun ini sedang bermain dengan ponselnya. Korban tidak sempat melihat pelaku karena takut diancam akan dibunuh. Pelaku lalu kabur dengan membawa uang tunai dan 2 ponsel milik korban. Pelaku ini masuki dari lubang angin. Dari lubang angin kemudian membekap anak saya dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, lalu pergi melalui pintu belakang. Itu sih. Saat itu kondisi anak sedang tidur atau sedang apa, Pak? Posisi anak kebetulan sedang tengkurap dan main HP. TikTokan ya Pak ya? Iya. Pak, anak Bapak sempat melihat pelaku nggak Pak? Pakai topeng atau pakai apa? Anak saya itu karena dibekap dan tidak sempat melihat wajah pelakunya. Korban yang trauma atas kejadian yang dialaminya telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk divisum dan pemulihan kondisi psikologisnya. Seorang pria melaporkan pelecehan yang dialaminya saat mandi di Hotel Kapsul di kawasan Jakarta Pusat. Dirinya mengaku direkam menggunakan ponsel oleh orang yang tidak dikenalnya. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus pelecehan seksual yang dialami seorang tamu di salah satu hotel kapsul kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. Polisi telah menerima laporan korban dan kini sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku yang juga masih berstatus saksi. Polisi kini masih butuh waktu dan mengumpulkan barang bukti lain untuk menetapkan tersangka dalam pelecehan di kamar mandi ini. Dari pihak korban maupun pihak hotel sudah kami mintai keterangan, dan juga kami juga sudah melakukan klarifikasi juga terhadap orang yang diduga sebagai melakukan. Saat ini tahapnya masih proses penyelidikan dikarenakan pihak kepolisian masih melakukan pelengkapan pemeriksaan saksi maupun alat bukti lainnya. Sebelumnya seorang pria tamu hotel kapsul mengunggah ke media sosial kejadian pelecehan seksual yang dialaminya saat sedang mandi. Dirinya mengaku direkam oleh orang tak dikenal menggunakan telepon genggam. Korban mengaku berada di kamar mandi khusus pria di hotel tersebut dan melihat ada yang merekam dirinya yang sedang mandi dari balik bilik pintu kamar mandi. Seorang pemuda di Demak, Jawa Tengah ditangkap karena mencabuli seorang siswi SMA. Kasus ini terungkap setelah korban melahirkan prematur dan menceritakan apa yang dialaminya. FS, pemuda ini dibekuk aparat Polres Demak saat hendak kabur keluar kota. Pria usia 19 tahun ini merupakan pelaku pencabulan seorang siswi SMA, warga Kecamatan Sayung, Demak. Pelaku ditangkap karena menghilang saat korban diketahui hamil. Korban mengaku dicabuli di rumah pelaku yang mengaku akan bertanggung jawab. Kehamilan korban diketahui keluarga setelah adanya perubahan fisik dari korban. Namun saat diperiksa ada kelainan pada kandungan hingga korban harus melahirkan bayinya secara prematur. Cuma itu pertama main di rumah, terus dia keseringan main ke rumah saya. Kamu janjiin apa? Aku janjiin aku akan tanggung jawab. Kamu paksa atau gimana? Enggak. Pacaran, Mas? Iya. Tapi tahu tuh kamu kalau korban masih bawah umur ya? Enggak. Saat pemeriksaan oleh penyidik, tersangka melakukan hal ini dengan mengiming-imingi kepada korban bahwa tersangka akan bertanggung jawab. Kemudian tersangka merayu-rayu dengan segala cara sehingga perbuatan ini terus dilakukan oleh tersangka kepada korban, yang mana akhirnya korban sampai hamil. Atas perbuatannya, pelaku ini mendekam di sel tahanan Polres Demak dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sepasang muda-mudi di Palangkaraya tertangkap basah saat hendak berbuat asusila di tempat gelap. Namun yang mengejutkan, si perempuan masih di bawah umur dan dipaksa melayani pasangannya yang mengancam akan menyebarkan foto syurnya jika menolak.
Pasangan remaja ini tertangkap tangan oleh tim Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah saat hendak berbuat asusila di tempat gelap Jalan Abdul Haris Nasution, Palangkaraya. Keduanya kedapatan duduk di motor dan nyaris tanpa busana. Saat digeledah, polisi menemukan obat terlarang dari tangan sang pria. Pasangan remaja ini datang dari Kabupaten Pulau Pisau. Sang pria sengaja membawa kekasihnya ke Palangkaraya tanpa izin hanya untuk berkencan. Namun sang perempuan mengaku dibawa kekasihnya dan dipaksa melayani dengan ancaman akan menyebarkan foto asusilanya jika menolak. Dua muda-mudi yang duduk di atas motor ternyata dalam kondisi yang akan berbuat mesum karena celananya sudah kondisi turun. Keduanya pas kita datangin mereka buru-buru memakai celana. Saat kita lakukan interogasi ternyata yang bersangkutan dari Pulau Pisau, yang cewek diancam akan disebarkan foto dalam kondisi setengah bugil kalau tidak mau melakukan hubungan suami istri. Pasangan muda-mudi yang tertangkap mesum ini kemudian dibawa ke Polres Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut dan dipanggil orang tuanya untuk menjemput. Tiga lelaki bersaudara di Batam, Kepulauan Riau ditangkap setelah belasan kali mencabuli siswi SMP secara bergantian. Korban ketakutan lantaran pelaku selalu mengancam akan menyebarkan foto tanpa busananya jika menolak. Tiga lelaki bersaudara ini hanya bisa pasrah di gelandang aparat buser Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang dan Polsek Galang, Batam, Kepulauan Riau. Ketiganya ditangkap lantaran mencabuli seorang siswi SMP hingga belasan kali secara bergiliran selama 5 bulan. Korban yang berusia 13 tahun ini mengaku takut lantaran selalu diancam akan disebarkan foto tanpa busananya jika menolak keinginan pelaku. Dengan berbeda-beda ya. Ketiga tersangka tidak sekaligus untuk melakukan itu. Makanya dia mempunyai trik, besok giliran siapa nanti ditakut-takuti dengan itulah kata-kata yang ada menyimpan foto yang lagi tidak berbusana. Atas perbuatannya, ketiga bersaudara ini harus mendekam di sel tahanan Polsek Galang, sementara korban yang trauma harus mendapatkan pendampingan psikiater di rumah aman. Sebuah video asusila membuat heboh warga Palopo, Sulawesi Selatan yang diperankan seorang pemuda dan kekasihnya yang masih berusia 15 tahun. Polisi menangkap pemeran pria setelah dilaporkan keluarga pemeran wanita yang marah dengan beredarnya video tersebut di media sosial. Video syur pasangan kekasih beredar dan jadi perbincangan warga Palopo, Sulawesi Selatan. Video berdurasi 30 detik itu diperankan pemuda 26 tahun dengan kekasihnya yang masih berusia 15 tahun. Karena beredar luas di media sosial, keluarga perempuan yang malu kemudian melaporkan pemeran pria ke Polres Palopo. Pelaku berinisial AR kini sudah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Sementara kekasihnya yang berstatus pelajar SMA ditetapkan sebagai korban. Pelaku mengaku video ini direkam Januari lalu di kamar Wisma di Kota Palopo. Dirinya mengaku sudah 5 kali berhubungan intim dengan kekasihnya, namun tidak tahu siapa yang telah menyebarkan video pribadi tersebut. Banget kedua anak ini adalah berpacaran, yang mana sejak bulan November 2020 itu anak ini sudah berpacaran. Kemudian dia melakukan hubungan seperti suami istri di suatu tempat yang terletak di Kelurahan Benteng, Kota Palopo. Sementara itu, pemerhati perempuan dan anak Kota Palopo menilai kurangnya perhatian orang tua membuat anak-anak saat ini mudah terjerumus pada pergaulan bebas. Namun dalam kasus ini pemeran perempuan dalam video itu adalah jelas sebagai korban. Viral kasus video yang korbannya adalah anak umur 16 tahun itu anak SMA.
gunanya peran orang tua ya, peran orang tua, bagaimana caranya dia menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa perilaku-perilaku yang seperti itu adalah tidak bermoral. Kemudian ya, polisi kini menelusuri orang yang pertama kali menyebarkan video ini. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diduga saling senggol di jalan, rombongan pengantar jenazah dan pengendara sepeda motor di Makassar bentrok. Selengkapnya saat lagi dalam Realita.